pemerintah untuk work from home dan juga school from home terjadi peningkatan demand ya terhadap kebutuhan internet Indonesia. Surprisingly itu naik sebesar 250 sampai 300% untuk permintaan internet Indonesia sendiri. Sebagai contoh, ketika sebelum pandemi untuk internet Indonesia kita akomodir sekitar 8.000 sampai 1.000 modem per bulannya untuk peminjaman internet Indonesia. Namun untuk ketika masa pandemi ini meningkat sekitar sampai 40.000 modem per bulannya hanya untuk akomodir permintaan atas demand WiFi Indonesia di dalam WiFi Indonesia dalam negeri. Seperti kita ketahui bahwa bisnis kami sendiri sebenarnya ada dua bisnis, yaitu bisnis untuk WiFi luar negeri dan WiFi Indonesia. Dikarenakan adanya barrier pandemi ini, WiFi luar negeri kita drop sekali salesnya, dan surprisingly WiFi Indonesia menjadi primadona yang bisa dibilang sangat-sangat menyelamatkan bisnis kita pada masa sekarang ini. Baik, ini menarik Anda sebutkan ada dua core bisnisnya, yang domestik dan juga yang ke luar negeri. Kira-kira mungkin boleh diberikan gambaran kalau tadi yang dalam negeri ada peningkatan hingga 40.000, yang ke luar negeri ini dropnya kira-kira berapa persen, Bu? Oke, untuk semenjak pandemi ya, kita hitung dari mulai Maret ya, dari mulai Maret sampai sekarang itu sebenarnya kita bisa dibilang drop sekitar 95%. Bisa dibilang drop sekitar 95%, dikarenakan beberapa reservation yang kita sudah dapatkan di awal mengajukan untuk refund dikarenakan memang kendala bahwa mereka tidak bisa terbang ke luar negeri dikarenakan airlines-nya cancel, atau juga memang ada protokoler dari negara tujuan yang memang menutup airport-nya untuk tamu asing. Jadi drop-nya cukup signifikan sekali, 95% untuk WiFi luar negeri dan peningkatan hampir 250 sampai 300% untuk WiFi Indonesia sendiri. Baik, berarti bisa kita bilang ini peningkatan di dalam negeri sendiri mampu mengakomodir turunnya 95% untuk yang luar negeri itu ya, Bu, ya? Ya, exactly. Makanya tadi saya bilang dari awal bahwa ini adalah merupakan penyelamat bisnis kita, karena memang ketika kita depend sama satu core bisnis tertentu dan dia tidak bisa menghasilkan atau drop secara revenue, surprisingly kita mempunyai satu produk yang tidak disangka-sangka menjadi unggul dikarenakan adanya kondisi seperti ini. Yang memang kita memberikan suatu namanya needs, fundamental needs, yaitu internet yang memang bisa supaya mereka beraktivitas seperti dengan produktif dan juga tidak mengalami kendala walaupun mereka tetap di rumah. Baik, ini untuk niche marketnya sendiri, apakah penyewa ini paling banyak dari sisi instansi kah atau dari sisi perorangan? Oke, sebenarnya untuk sebelum masa pandemi ini, demand untuk WiFi Indonesia di dalam negeri itu mostly adalah perseorangan ya. Jadi personel yang memang mereka membutuhkan internet untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu. Namun dikarenakan adanya pandemi ini, 60% dari total revenue yang kita dapatkan itu berasal dari B2B atau dari instansi-instansi swasta maupun pemerintah ataupun juga beberapa startup dan juga surprisingly-nya adalah beberapa sekolah. Jadi mereka sekolah-sekolah yang memberikan layanan internet terhadap guru-gurunya, sehingga guru-gurunya juga tetap bisa melakukan proses belajar mengajar tanpa batas dan tetap produktif sama seperti sebelumnya. Jadi ya itu beberapa instansi-instansi yang memang merupakan instansi-instansi yang sudah bekerja sama dengan kita, yaitu sekolah-sekolah, instansi swasta, instansi pemerintah, dan juga beberapa startup.